harus sarapan Sarapan. supaya menambah kita punya energi. Bagaimana perasaan kalian ketika berada di kelas hari ini? Senang ya? Tidak boleh ya dari rumah kamu datang bawa yang kamu punya segala beban pikiran. Datang ke sekolah itu untuk belajar dan kita akan bersenang-senang. Baik anak-anak, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, sebagai insan yang beriman, terlebih dahulu kita akan berdoa. Berdiri siap. Kata pimpin kita dalam doa. Teman-teman serta ibu guru, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Duduk siap. Oke anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Berdiri siap. Garuda Pancasila dengan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia. Oke. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukku. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, kita di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, ada yang tahu lagu 7 kebiasaan anak Indonesia? Tahu. Sama-sama bernyanyi. Sehat bergizi. Oke, kita mulai. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat, bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga makan bergizi, berbelanja masyarakat, hidup cepat beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat, bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga makan bergizi, berbelanja masyarakat, hidup cepat beristirahat. Oke, duduk siap. Baik anak-anak, materi kita hari ini yaitu materi IPA. Untuk itu, materi IPA kita minggu lalu, ada yang masih ingat? Kita minggu lalu itu belajar tentang apa? Macam-macam makhluk hidup. Apa? Ada yang tahu? Apa saja makhluk hidup? Tumbuhan,
materi kita minggu lalu itu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang tahu ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Bisa berjalan, bisa berjalan, bisa makan, Hidup. Lalu apa lagi? bisa berdaya, Berkembang biak dan Oke, untuk itu tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama kita akan mengidentifikasi siklus hidup hewan ya. Yang kedua membandingkan siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Dan yang terakhir itu kita akan menggunakan tahapan-tahapan siklus hidup hewan. Oke, untuk itu anak-anak, sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu akan bertanya. Hewan apa yang suka menggigit dan membuat kulit kita itu menjadi bentuk-bentuk? Nyamuk. Ada yang tahu kira-kira siklus hidup nyamuk itu seperti apa? Apa lagi? Ganti. Ada apa lagi? Ada yang terakhir apa lagi? nyamuk dewasa, Dewasa. Lalu hewan apa yang mempunyai sayapnya itu cantik sekali? Hewan apa itu? Kupu-kupu. Ada yang tahu bagaimana siklus hidupnya ini kupu-kupu itu bagaimana? Apa lagi? Lupa. Ada apa lagi? Kepompong. Apa lagi? Dewasa. Oke. Lalu hewan apa yang hidup di air dan darat kemudian dia loncat-loncat dan berwarna hijau? Hewan apa itu? Itu adalah hewan katak. Ada yang tahu ya? Ini kira-kira hewan katak itu dia punya siklus hidup itu seperti apa? Satu-satu, Ibu minta dari Amora. Bagaimana siklus hidup dari katak yang Amora tahu? Yang pertama dia bertelur. Apa lagi? Dia menjadi berudu. Apa lagi? Berudu berkaki dua. Apa lagi? Berudu berkaki empat. Dan yang terakhir? Menjadi apa dia? Dia akan menjadi katak dewasa. Oke, sudah pernah lihat katak belum? Mana? Di mata air atau di kali kak? Kali. Nah, kalau di sini kita tuh ada katak tidak ya? Banyak tidak? Kalau kupu-kupu pernah lihat tidak? Di sekitar kita ada kupu-kupu? Nyamuk? Pernah digigit oleh nyamuk? Kalau digigit oleh nyamuk pasti rasanya Nah, untuk itu anak-anak sebelum masuk ke pembelajaran kita yang paling inti, terlebih dahulu kita akan melakukan ice breaking. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Mana? Oke, begitu saja untuk kegiatan. Untuk itu kita masuk ke tahap berikut. Kita akan masuk ke video pembelajaran ya. Bagaimana kita akan mengetahui siklus hidup hewan, lalu siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Untuk itu kalian bisa simak video berikut ini. Hai teman pintar, hari ini Ivo, Lula, dan Bolt berlibur ke kampung halaman nenek Oceh. Kira-kira gimana tingkah dan keseruan mereka ya? Wah, lihat ada kucing.
Ini kucing peliharaan nenek ya? Iya, Bol. Namanya Moka. Lucu banget namanya. Hai Moka. Lihat deh, ada anak-anak kucingnya juga. Lucu-lucu ya? Iya ya, mirip banget lagi sama ibunya. Iya, Bol. Namanya juga anaknya. Tapi jangan salah loh. Ada hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya katak. Aku tahu. Itu yang namanya metamorfosis kan? Iya, benar banget, Bo. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Sebagian besar hewan seperti golongan mamalia, unggas, reptilia, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya, atau disebut dengan ametamorfosis. Tapi, mengalami metamorfosis atau enggak, setiap makhluk hidup akan mengalami fase pertumbuhan dari lahir. Lalu, bertumbuh dewasa dan kembali menghasilkan keturunan. Fase pertumbuhan berulang-ulang yang dilalui makhluk hidup dinamakan daur hidup. Lula, Pipo, Bol, kalian lagi ngapain? Ayo sini. Wah, iya. Oke, Nek. Nah, ayam adalah contoh hewan yang gak mengalami metamorfosis. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Induk ayam mengerami telurnya kira-kira 21 hari sebelum menetas menjadi anak ayam. Yo, tapi kok kelihatannya beda ya anak ayam sama ibu ayam. Itu gak termasuk metamorfosis ya? Wah, pertanyaan bagus, Bob. Walau anak ayam menetas dengan bulu-bulu yang halus, seiring pertumbuhannya, bulu-bulu halus itu menjadi bulu-bulu seperti induknya. Perubahan bulu ini tidak termasuk dalam fase metamorfosis karena bentuk anak ayam sudah sama seperti induknya saat menetas. Daur hidup ayam akan berlanjut setelah dewasa. Wah, asik makan! Nyam. Bol, kalau soal makanan paling cepat ya. Makasih ya, Nek, udah dimasakin. Sama-sama, Pipo. Ayo dimakan selagi hangat. Selamat makan! Wah, ada kupu-kupu di topimu, Bol. Hah, mana? Ya, dia terbang. Kupu-kupu itu hewan yang mengalami metamorfosis kan ya? Iya, bener banget, Bol. Ngomong-ngomong tentang metamorfosis, kalian tahu nggak kalau ada dua jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa tuh bedanya, Nek? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Hewan yang bermetamorfosis sempurna mengalami tahap pupa atau kepompong. Contohnya kupu-kupu tadi. Nah, siapa yang tahu apa aja 4 fase metamorfosis kupu-kupu? Aku tahu. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Betul, telur menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan dedaunan sampai tubuhnya menjadi besar. Setelah beberapa waktu, ulat akan menjadi kepompong atau pupa yang menggantung di tumbuhan. Nah, selama masa diam ini loh, Bol, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dan memulai daur hidup kembali. Kalau hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, berarti hewan itu tidak mengalami fase kepompong ya, Nek? Iya, Pipo. Contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan belalang. Aku ingat satu hewan lagi yang mengalami metamorfosis, katak. Oh iya, Daur hidup katak dimulai dari telur yang berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Kecebong hidup dan tumbuh di dalam air serta bernafas menggunakan insang. Kemudian akan tumbuh sepasang kaki belakang yang disusul dengan kaki depan sehingga menyerupai katak dengan ekor. Ekor katak akan semakin mengerut dan menjadi katak dewasa yang bernafas dengan paru-paru dan kulit. wow, ternyata banyak ya hewan di sekitar kita yang mengalami metamorfosis. Keren banget. Iya.
Loh, kok ayam kita udah tinggal dikit? Hehehe, maaf ya teman-teman, habisnya aku lapar. Hahaha. Gak apa-apa, Bol. Ayo, semua makan yang banyak. Nanti nenek masakin lagi buat kalian. Yeay, Asik. Kalau gitu, aku makan lagi ya ayamnya. Nyam 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 nyam. Enak. Oke, sudah menyimak video pembelajaran tentang daur hidup hewan? Sudah. Itu apa yang kalian pahami dari video tadi? Yang kalian tahu apa saja yang ada di dalam video tadi? Hah? Ada dalam hidup ayam. Ada daur hidup ayam, apa Daur lagi? hidup ayam. Daur hidup katak. Lalu apa lagi yang mereka buat di dalam video tadi? Kira-kira mereka berbicara apa saja? Ya, berbicara tentang metamorfosis. Ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Lalu ada lagi yang berbicara tentang apa? Tentang daur hidup. Oke, kalau begitu, apa itu daur hidup menurut kamu? Yang kamu tahu apa itu daur hidup atau siklus hidup? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Oke, Tata, bagaimana menurut Tata apa itu daur hidup? Yang menurut Tata tahu ya? Apa itu daur hidup? Seluruh tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir sampai dewasa. Oke, bagus sekali. Tepuk salut dulu untuk Tata. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, daur hidup atau siklus hidup itu seluruh tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari kecil hingga dia dewasa. Nah, itu yang disebut dengan daur hidup. Nah, ada hewan yang dari kecilnya itu memiliki bentuk yang persis sama dengan induknya. Nah, ukurannya juga sudah sama dari dia melahirkan sampai dewasa. Kira-kira contoh hewan seperti itu seperti hewan apa yang kamu tahu? Ayam. Ayam, apa lagi? Kucing yang memiliki bentuk dari habis melahirkan sampai dewasa itu dia hampir sama dengan induknya. Selain ayam, kucing, apa lagi? Ada apa lagi? Anjing. Nah, ada kambing. Nah, oke. Itu hewan-hewan yang memiliki bentuk dan ukurannya itu persis sama dengan induknya. Namun, ada juga hewan yang dari kecil sama sekali tidak persis sama dengan induknya. Contohnya hewan apa yang kamu tahu? Kuku.
dari siklus hidup nyamuk. Yang pertama itu dia bertelur. Setelah bertelur, nyamuk itu akan menjadi jentik-jentik nyamuk. Jentik-jentik nyamuk tadi biasa disebut dengan apa? Larva. Lalu dia akan menjadi apa lagi kalau sudah larva? Pupa atau kepompong. Nah, yang terakhir dia akan menjadi ya, itu bagian dari siklus hidup nyamuk. Lalu ada lagi siklus hidup dari katak. Ada yang tahu siklus hidup katak itu bagaimana? Ya, kita perhatikan gambar ya. Siklus hidup dari katak. Yang pertama itu dari katak dewasa dia akan bertelur. Telur itu dia akan menjadi berudu itu kalau di dalam air dia akan bernafas menggunakan apa tadi? Dia akan bernafas menggunakan lisan. Setelah berudu dia akan menjadi berudu dua kaki. Berudu dua kaki itu masih di air atau sudah di darat? Masih menggunakan sistem pernapasan lisan. Lalu ketika berudu berkaki dua, lalu bermasuk berudu berkaki. Lalu dia akan menjadi katak muda dan menjadi katak dewasa. Kalau sudah katak dewasa dia akan tinggal di mana? Bernafas menggunakan apa tadi? Menggunakan paru-paru. Oke, itu bagian dari metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna tadi memiliki 4 tahap ya. Yang pertama dia bertelur, yang kedua menjadi larva, yang ketiga menjadi kepompong atau pupa, dan yang terakhir akan menjadi dewasa atau imago. Lalu ada juga metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna itu dia hanya melalui tiga tahap saja. 3 tahap itu apa saja yang kamu tahu? Yang pertama dia bertelur. Setelah bertelur dia menjadi nimfa atau hewan muda. Dan yang terakhir dia akan menjadi dewasa atau yang biasa disebut dengan imago. Nah, contoh hewan yang memiliki metamorfosis tidak sempurna itu contoh apa? Iya, contoh hewan ayam. Lalu apa lagi? Kucing. Nah, oke, kalau begitu kita akan melihat hewan yang tidak memiliki metamorfosis, yaitu contohnya seperti belalang. Ada juga kecoa. Lalu apa lagi? Ayam. Ada juga jangkrik. Nah, ini contoh siklus hidup dari belalang. Kita lihat sama-sama ya. Nah, belalang ini dia ada telur. Setelah bertelur dia akan menjadi nimfa atau yang biasa disebut dengan belalang muda. Setelah belalang muda dia akan bertumbuh semakin besar akan menjadi belalang dewasa atau yang biasa disebut dengan apa tadi? Imago. Lalu yang berikut ada siklus hidup dari kecoa. Kecoa itu dia pertama menghasilkan kecoa dewasa dia menghasilkan telur. Setelah telur dia akan menetas menjadi nimfa atau kata lainnya apa? Kecoa muda. Setelah itu dia akan menjadi imago atau disebut dengan kecoa dewasa. Nah, ada juga hewan yang tidak memiliki metamorfosis. Ada hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Dikarenakan hewan itu mengalami perubahan ukuran tubuh, sehingga bentuk anaknya itu sama dengan bentuk induknya. Contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis itu seperti apa? Kucing, ayam, ada kucing, anjing, sapi, kambing, atau zebra. Nah, itu hewan-hewan yang tidak memiliki metamorfosis.
Silakan bentuk kelompok. Silakan bentuk kelompok. Oke. Ibu akan buka kembali videonya supaya kalian bisa perhatikan baik-baik dia punya langkah kegiatan yang ada di dalam. Hai teman pintar, hari ini Ipo kira-kira gimana tingkat dan keseruan mereka ya? Bacakan petunjuknya baik-baik. Setelah itu kalian akan baca kembali soal. Soalnya disuruh untuk apa? Lalu kerjakan di dalam teks yang ibu sudah bagi itu. Lucu banget nah. Jawabannya langsung isi di dalam kolom yang sudah disediakan. Ibu beri waktu untuk mengerjakan LKPD-nya itu 10 menit. Tapi jangan salah loh. Lalu yang berikut masukin kolom berikut. Untuk hewan setelah hasil bentuk itu bagaimana? Nah, metamorfosis sempurna. Oke, perhatikan dengan nama hewan yang ada di dalam ini. Di dalam kira-kira metamorfosis dengan metamorfosis tidak sempurna. Ini berbeda. Ada juga hewan yang tidak memiliki metamorfosis. Ada hewan yang tidak memiliki metamorfosis dalam fisik.
dan dewasa. Bukan lagi ya ayahku.
Oke, sudah semua? Sudah. Untuk itu sekarang Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan maju. Hewan yang mengalami perubahan bentuk. Nyamuk, tikus, singa, ular, kuda, ayam, kuku, katak, belalang, semut, lalat, lebah, kumbang, sapi, kambing, burung, gajah, beruang, harimau, unta, cakuk, jangkrik. Selanjutnya, kelompokkan hewan-hewan tersebut pada tabel di bawah ini. Kelompokkan hewan yang mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda dengan induknya, metamorfosis sempurna, dan hewan yang mengalami perubahan bentuk hampir sama dengan induknya, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna, kupu-kupu, nyamuk, katak, cakung, lalat. Metamorfosis tidak sempurna, kumbang, kecoa, belalang, jangkrik, lebah. Ayo perhatikan ciri-ciri hewan berikut. Hewan ini termasuk dalam kelompok serangga. Hewan bersayap dan berkaki 6. Keberadaan serangga ini dapat menjadi pertanda bahwa lingkungan tersebut adalah lingkungan kotor. Hewan ini dikenal menyebar penyakit dan sering dianggap di tempat yang kotor. Hewan tersebut adalah lalat. Tuliskan tahap siklus hidup hewan tersebut. 1. Telur. 2. Nimfa. 3. Lalat muda. 4. Lalat dewasa. Oke, itu saja. Ada yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1? Kelompok 3 mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1? Ya, kelompok 2 silakan menanggapi hasil dari diskusi dari kelompok 1. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya dari kelompok 2 akan menanggapi hasil diskusi dari kelompok maju. Tadi teman-teman sudah menyebutkan beberapa hewan seperti gajah, zebra, dan harimau. Mengapa gajah, zebra, dan harimau tidak termasuk hewan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna? Silakan dijawab. Bentuk anaknya menyerupai bentuk induknya. Oke, sudah bisa menerima jawaban dari kelompok 1? Ya, oke. Untuk itu kami persilakan kelompok 1 silakan duduk. Kelompok 2 silakan maju untuk presentasikan hasil kelompoknya. Bersiap-siap kelompok 3. Silakan dibaca. 1. Langkah kegiatan. Setelah menyimak video pembelajaran sebelumnya, sekarang coba kalian diskusikan tabel berikut ini. Gambar kupu-kupu adalah gambar 1. Gambar kedua adalah kecoa. Perbedaan mengalami atau tidak fase kepompong atau pupa. Kupu-kupu mengalami, kecoa tidak mengalami. Bentuk hewan setelah fase telur adalah
singa, nimfa, atau kecoa muda, kecoa dewasa menjadi induk kecoa. Oke, itu saja. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 1 dan kelompok 3? Oke, kelompok 1 silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 1 akan menanggapi hasil dari diskusi dari kelompok 2. Selain hewan kupu-kupu, kira-kira hewan apa saja yang mengalami metamorfosis sempurna? Selain kupu-kupu, ada juga hewan ngakak, nyamuk, dan lalat. Oke, sudah bisa menerima jawaban dari kelompok 2? Ya. Oke, untuk itu kelompok 2 silakan duduk. Kelompok 3 silakan maju untuk presentasikan hasil kelompok. Silakan baca. Tulislah nama-nama hewan berikut sesuai dengan kelompoknya. Metamorfosis sempurna: nyamuk, kupu-kupu, katak, lalat, semut, lebah. Metamorfosis tidak sempurna: belalang, jangkrik, kecoa, capung. Oke, ada yang mau menanggapi hasil dari kelompok 3? Tidak ada? Pas? Pas? Oke, kalau begitu kelompok 3 silakan duduk. Ya, untuk itu tepuk apresiasi untuk kalian semua. Tepuk apresiasi. Sekarang kalian akan mengerjakan lembar evaluasi. Ditulis di kertas masing-masing ya. Tulis di kertas masing-masing. Ya, silakan tulis di kertas 1, 2 lembar, lalu tulis dengan nama kalian. Tidak usah tulis soal, langsung jawab. Soalnya Ibu sudah bagi, silakan langsung jawab di lembar jawaban kalian. Ibu beri waktu untuk kalian kerjakan 5 menit. 5 menit untuk kalian kerja. Waktunya dimulai dari sekarang.
adanya sempurna, betamaku sempurna, ada 4 pastinya. Seluruh ragaku baru dewasa. Betamaku sudah sempurna, ada hewan, ada 3 pastinya. Berlimpah dewasa yang sempurna kumpulnya yang bukan kata. Tak sempurna yang berat terdoa. Oke, kalian sudah menyanyikan lagu tentang metamorfosis sempurna. Untuk itu kita akan melakukan ice breaking lagi. Ice breakingnya itu masih di posisi yang sama, Oke, untuk itu ice breaking yang kita akan lakukan hari ini selain bernyanyi, ada juga sejenis ice breaking itu macam permainan, sejenis macam permainan. Ada yang tahu tidak permainan atau ice breaking tentang mendekat dan menjauh? Mencoba? Silakan mencoba. Kalau sudah, ibu tidak usah lagi menjelaskan dia punya contoh ya. Kalian sudah tahu semua toh? Nah, kalau begitu pasangan 2 orang. Cari teman 2 orang. Kalau yang tidak punya teman silakan maju bergabung dengan ibu. Ayo, yang tidak punya teman. Ini Julia silakan maju ke depan untuk bersama dengan ibu. Oke, untuk itu kita mulai saja. Kita langsung mulai saja. Menjauh dan mendekat, yang satu tangannya dikatup, satunya tangan itu dilempar. Oke, kita mulai. Dengan instruksi dari ibu, nanti kalian akan lakukan. Mendekat, 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 mendekat. Menjauh, 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 menjauh. Mendekat, 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 mendekat. Menjauh, menjauh, mendekat, mendekat. Tangkap. Oke, ada yang tidak tangkap? Sekarang gantian. Oke, sekarang gantian. Mendekat, mendekat, mendekat. Menjauh, menjauh, menjauh. Menjauh, mendekat, 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 mendekat. Menjauh, menjauh, menjauh. Mendekat, mendekat lagi, mendekat lagi, menjauh, 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 mendekat, mendekat, tangkap. Kena tangkap. Sekarang gantian, masih di tempat yang sama sekarang gantian. Oke, masih di tempat yang sama. Menjauh, 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 mendekat, 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 mendekat lagi, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi, menjauh, menjauh sekali, menjauh sekali, mendekat, lebih dekat, dan lebih dekat lagi, lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat lagi, lebih dekat, tangkap. Ada kena tangkap? Ada lagi. Menjauh, menjauh, menjauh,
Ibu sangat salut kalian. Semoga kalian punya semangat terus membara sampai tua nanti ya. Ya. Untuk itu supaya kalian ada bahan belajar di rumah, Ibu berikan kesempatan kamu untuk mencatat hasil atau pokok-pokok bahasanya. Oke, untuk itu kegiatan kita habis di sini. Kita akan menutupi kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya, Ibu akan bertanya lagi berkaitan dengan materi kita. Oke, untuk itu Ibu mau bertanya, apa itu daun hidup tadi yang sudah kita pelajari? Daun hidup itu seperti apa tadi? Seluruh tahap pertumbuhan yang dialami oleh hewan dari kecil sampai dia dewasa. Nah, tahap pertumbuhan atau tahap perkembangan hewan, pertumbuhan yang dialami oleh hewan itu disebut dengan apa tadi? Metamorfosis. Metamorfosis itu dibagi menjadi dua. Apa saja metamorfosis? Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Lalu, contoh hewan dari yang memiliki metamorfosis sempurna itu contoh hewan apa? Lalu apa lagi? Lalat. Lalu, metamorfosis yang tidak memiliki metamorfosis yang tidak sempurna itu apa saja contohnya? Belalang, kecoa, burung, jangkrik, kumbang, apa lagi? Kecoa itu sudah, ada lagi yang lain? Ayam, capon. Oke, ada juga hewan yang sama sekali tidak memiliki metamorfosis itu apa? Itu bagian dari hewan yang tidak memiliki metamorfosis. Oke, untuk itu bagaimana perasaan kalian pada kegiatan hari ini? Senang. Ya, senang itu karena ada pelajaran yang menyenangkan. Oke, untuk itu sebelum mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, Ibu mau menyampaikan bahwa semoga dengan pelajaran kita pada hari ini membawa bekal kalian untuk di kemudian hari. Semoga dengan ilmu yang bertambah kalian punya wawasan semakin luas. Untuk itu, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Berdiri.